Alhamdulillah wa salli ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahim. Pengantin yang berbahagia, monggo sama-sama kita berdoa karena sudah dikasih materi yang banyak, sudah hampir jam 11. Doanya adalah suaminya romantis, uangnya suami banyak, yang pegang uang perempuan. Nah, semangat di sana. Intinya Allah beri kemudahan, tugas mengemban tugas nanti sebagai suami dan istri, diberikan keturunan-keturunan anak-anak yang saleh-salehah, menyenangkan bagi bapak ibu, kedua orang tuanya, diberikan rizki yang banyak dan penuh barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kelihatan kan jadinya? Iya, perkenalkan nama saya Ahmadi, Kepala Kantor KUA Balikpapan Utara. Dah gitu saja. Istri 1, anak 2. Tidak pengen punya istri 2, 3, 4. Walaupun punya buku nikah tak terhitung jumlahnya. Enak-enaknya laki-laki itu saya. Yang punya buku nikah saya, yang ngisi juga kita. Siapa yang pengen silahkan telepon saya. Jadi istri 2, 3. Itu adalah hebatnya KUA. Walaupun bisa, saya cuma pengen istri 1. Kenapa? Sama, saya ingin bahagiakan istri saya. Begitupun di sini semua laki-laki paling tidak sama, niatnya menikah adalah ingin membahagiakan istri kita. Rugi kalau tidak nikah dengan saya. Itulah jadi suami seperti itu. Mbak-mbak, mas-mas ngomong ke sana, rugi kalau tidak milih saya. Hilang ke masing-masing. Kenapa? Karena ketika engkau menikahi diriku atau saya menikahi engkau, pasti bahagia yang akan ada. Tidak mungkin menderita. ATM mau, nih. Uang mau, nih. Tubuhku, nih. Semuanya akan kuberikan untuk kamu. Selama engkau bahagia, saya akan suka. Ketika engkau menderita, saya pasti juga akan menderita. Itu kan semuanya kan, mas-mas? Itu loh cintanya laki-laki itu seperti itu. Makanya kalau cintanya seperti itu, suami pas pengen, layani. Itu panjang sebenarnya. Kemarin ada perdebatan. Ada sebuah hadis, pernah dengar? Ketika suatu saat laki-laki memanggilmu, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, memanggil untuk datang ke firasnya, ke kasurnya, ke kamarnya. Fa'abat antaji'a, kemudian si istri menentang untuk mendatanginya. Fabata ghadbana, sang suami semalaman tidak ridho terhadap perbuatan si istri karena tidak mau. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknat perempuan tadi, istri tadi hingga subuh tiba. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Laki-laki pasti dengar yang kayak gitu, hafal. Itu adalah dalil populer nanti kalau saat si istri, "Dek, sayangku, sini dek." "Apa sih mas?" "Nah, sini dong." "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu," mau dilaknat malaikat. Itu laki-laki hafal, makanya tidak disuruh hafal, akan masuk sendiri sini dan ingat selama-lamanya. Karena hadis itu atau dalil itu sangat menguntungkan pihak laki-laki. Kalau perempuan, mana ada, dan seterusnya. Nah, dari obrolan inilah tadi, kadang-kadang di dalam teks-teks agama ada teks itu khusus untuk laki-laki, kadang khusus untuk perempuan, kadang juga laki perempuan. Ya, ini belajar di sini, di sini sama di situ. Belajarnya di sini ada. Tadi saya sebelum kesini tadi mau bacakan ini sebenarnya. Tapi karena sudah panjang ceritanya, tidak mungkin lah. Kitab Ihya Ulumuddin bab tentang menikah.
niatnya menikah seperti apa? Kira-kira lebih bagus mana? Bolehkah orang tidak menikah? Senangnya ibadah saja sampai lupa sama istri di rumah. Sholat di masjid. Mas, aku pengen mas, aku lagi sholat nih. Kira-kira jawaban seperti itu lebih bagus ataukah langsung siap bu, saya akan meluncur segera. Begitupun sebaliknya, sang istri lagi sholat isya. Dek, cepet tuh sholatnya. Kira-kira dilanjut sholatnya atau berangkat menuju suami? Siap mas, nanti saja sholatnya setelah kita berhubungan badan. Bagus mana? Lanjut sholatnya, ini bagus sekali. Coba jadi laki-laki. Harus sholatnya nanti karena masih panjang. Sholatnya hubungi mas dulu, gauli mas misalkan. Setelah itu silahkan sholat. Lah mas gimana? Ya nanti kususul misalkan. Itulah tadi beberapa kalau dalam rumah tangga akan seperti itu. Nah dari kesimpulan-kesimpulan yang tadi, permasalahan apapun yang dapat kita jadikan pegangan adalah satu. Yang pertama adalah perbedaan. Setiap orang pasti berbeda cara pandangnya. Hadis berbeda. Ini karena kondisional. Hadis ini khusus untuk laki, untuk perempuan. Seolah-olah hadis tadi itu ingin mengatakan begini. Perempuan, itu bahasa ya. Kamu sekarang sudah nikah. Laki-laki itu dalam benaknya hadis mungkin akan seperti ini. Laki-laki itu kalau sudah datang nafsunya itu susah disembuhkannya. Ingin mau ngabari seperti itu. Laki-laki itu kalau sudah pengen ngeri. Ngerinya itu maksudnya melihat perempuan sana kan sering keluar, sering kerja. Ini kronologi sebuah teks. Sering keluar sana, kerja sini, ketemu bosnya cantik, sini. Nah, pas pulang itu pengen minta jatah. Lihat di sana cantik, muncullah tadi ajakan-ajakan tadi. Ketika sang laki-laki sudah capek-capek keluar rumah dan si laki-laki tadi pengen, Dek, Mas pengen, cepat. Tujuannya adalah untuk merendahkan atau mengurangi tekanan tadi. Itu orang menikah itu tujuan nikahnya apa? Mas. Sunnah, gaya kok sunnah. Jangan terlalu gaya. Simpelnya nikah tujuannya saya adalah ingin menyalurkan keinginan saya. Nih, saya nikah. Kenapa nikah? Ya saya pengen salurkan. Sehingga ada dalil man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu untuk menikah, nikahlah karena punya uang, karena ini. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu adalah untuk memalingkan mata. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Dalilnya itu. Jadi orang nikah itu nggak usah santai aja. Kenapa pengen nikah? Aku nafsu sama kamu. Aslinya kan begitu kasarnya. Mbaknya, kenapa kok dengan mas ini? Ya aku nafsunya dengan mas ini. Nggak dengan apa? Nggak dengan saya. Bapak tuh nggak nafsu dengan masnya. Itu adalah asal muasal bahwa kita masing-masing itu punya nafsu, diredam dengan menikah. Carilah nafsu tadi untuk distabilkan. Ya, sepakat ya. Laki-laki perempuan itu sama dengan laki pengen, istri ya pengen. Kalau suami itu to the point, kalau istri proses, manja-manja. Oh ini minta sepertinya ini. Itu nanti ke depan akan paham itu. Bahasa laki-laki dengan bahasa perempuan. Ya, cukup satu saja. Ini saya ingin mendoktrin saja. Nikah sekali saja untuk selama-lamanya. Ini siapa tuh nelponnya? Matiin aja. Maaf. Bagaimana hukumnya matiin HP? Dia pengen, bismillah saya mau telepon Pak KUA. Kemudian matikan. Ini kajian nyantai aja ya. Ini contoh beberapa kasus tadi. Bagaimana lebih utama saya ngomong di sini ataukah saya tutup HP-nya? Ada sebuah dalil juga, la yu'min ahadukum hatta yukrim dhaifahu. Tidak dianggap sempurna imannya seseorang kalau tidak memuliakan tamunya.
mas-mas dan mbak-mbak di sini adalah tamu saya. Begitupun nanti kalau saya ke rumah mbak-mbak dan mas-mas saat nikah, saya siapa? Tamu saya. Enggak, bahasa kasarnya kafir kalau enggak muliakan tamu. Atau bahasa yang lebih sederhana, lebih sopan, tidak sempurna imannya kalau tidak muliakan tamunya. Nah sekarang dengan dalil itu tadi, telepon sebanyak apapun ketika sudah berhadapan seperti ini, saya lebih memuliakan tamu di hadapan saya, kecuali saya izin, mas saya angkat dulu ya. Itu pun kapan-kapan kalau mbak masuk dengan saya pun akan seperti, walaupun berdering sebanyak apapun, saya pasti akan mohon izin terhadap tamu saya. Karena itu spesial di hadapan kita. Andai kan ada makanan, kita keluarkan semua. Andai. Tapi kalau tiap Selasa saya kasih terus dan seterusnya, gaji saya akan habis untuk itu. Padahal ada keluarga. Lebih baik mana ngasih makan sampai dengan suami istri saya, anak saya di rumah? Bagus mana? Keluarga pertama. Kalau ada lebih baru ke yang satunya. Nah itu proses namanya. Sehingga kayak dari kaidah tadi, saya nyambung saja ngomong tentang tamu tadi. Ini gak ada ganti-ganti kan enak ya. Hilang lagi sudah judulnya. Nah, saya tadi sebelum tamu apa sih? Sebelum tamu tadi intinya nanti mbak-mbak, mas-mas adalah tamu kita hari ini. Begitupun kita nanti adalah tamu mbak-mbak. Saya ngomong begini bukan minta dihormati, tapi ingin praktek. Penghulu cuma 2, ngurusi sebanyak ini. Paham ya? Jangan pernah marah dengan penghulu. Jangan pernah sinis kata-katanya. Pak, gimana sih Pak? Lama sekali. Terlambatnya penghulu bukan disengaja. Bayangkan, Senin sampai Jumat bekerja seperti ini, Sabtu Minggu pun dipaksa bekerja untuk membahagiakan nafsu sampai tadi. Bahasa kasarnya. Siap, nafsu biar terpenuhi, saya pun berangkat Sabtu Minggu, padahal hak kita adalah libur. Nah, kalau sudah tahu saling berkorban tadi, jemput kalau minta jemput. Kalau minta kopi, misal. Siapkanlah kopi khusus untuk saya, siapkan kopi misalkan. Kalau ada kopinya, nggak ada kopi, nggak usah kopi-kopian. Karena kalau tidak disediakan pun nggak akan diminum, nggak ada ya. Mohon maaf kalau penghulu tidak pernah makan di rumah karena jadwalnya padat. Selesai, pamit, sama seharian walaupun 6 kali 7 kali nggak makan di sana. Padahal ajakan untuk memuliakan tamu apa? Kalau ada makanan keluarga, silakan makan kan? Nah itu tamu. Tapi kalau penghulunya nggak kuat, nggak ada waktu makan, jangan cuma basa-basi. Kasih nasi, bungkuskan di situ. Oke, Pak Ustaz. Ini contoh. Untuk saya tidak usah. Ini hanya belajar nalar saja untuk memuliakan tamu. Saya sering, kenapa begini? Pak, cicip satu nasi. Itu pun kami lakukan demi memuliakan, menyenangkan sahibul bait. Satu nasi, 2 nasi. Tidak bisa kita dipaksa setengah jam di situ, nggak mampu. Kasihan pengantin berikutnya. Nah, sudah kepanjangan sudah. Nikah tadi tamu intinya sama-sama. Ayo, kalau ada masalah, ada yang kurang sempurna, merdeka siap. Ya. Terima kasih Bun. Sama-sama kita muliakan. Ketika mbak-mbak ada sebuah hadis yang sangat populer, orang Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim suka menerima tamu. Sampai bahkan Rasulullah SAW ada sahabat protes si istri. Tiap hari ada saja tamunya mas nih, entah tamu mancing lah, tamu motor kah, tamu ini kah itu, tamu tukang, tamu ini. Tiap hari tamu, si istri caput ngomel, kopi, teh. Lama-lama si istri juga
Ini kalau 2 tahun 3 tahun begini, gula juga bakalan habis di rumah Mas. Ngomel seperti itu, akhirnya dilaporkanlah ke Rasul. Istri ngomel, bagaimana Rasul kok ngomel begini-begini? Ya sudah, bilangi besok saya akan bertamu ke rumahmu. Bayangkan ya, Pak Wali Kota misal ya, nggak pernah datang kan? Yang ngomel-ngomel itu besok Pak Wali Kota akan datang. Atau bayangkan saya orang hebat, besok Pak KUA mau datang ke rumahmu. Oh, kalau datang pasti dinikahkan nih, pasti nafsuku bakalan tersalurkan nih. Misal, pikirnya seperti itu. Datang. Kira-kira menyambutnya luar biasa kan? Rasulullah datang yang manusia paling luar biasa datang, makanan disiapkan, kopi disiapkan. Tadi nalayan ke situ nyambungnya. Semuanya disiapkan untuk menyambut manusia termulia. Ketika sudah datang, sahabat senang, istri senang luar biasa. Ketika pulang, Rasulullah pulang nitip pesan kepada sahabat tadi, wahai sahabat, istrimu nanti ketika aku pulang ajak keluar pintu dan suruh lihat punggungku di belakang. Dah itu saja pesan. Pulang, istrinya dipanggil, suruh lihat punggungnya. Ketika pas keluar, Rasulullah yang dilihat dari punggungnya Rasul keluar kalajengking, binatang-binatang buas, ular, binatang-binatang yang berbahaya keluar semua. Permasalahan-permasalahan, aib-aib atau hal-hal yang tidak menyenangkan akan keluar dibawa oleh tamu. Penyakitnya hilang, dengkinya hilang. Itu adalah ibarat bahasa tadi. Jadi hakikatnya tamu itu adalah menghilangkan sempitnya rizki di dalam rumah tangga. Permasalahan apapun akan hilang di dalam rumah tangga. Sehingga tradisi kita, ulama, mbah-mbah kita, ketika tamu itu senang nggak senang, berupaya senang, senyum, monggo, terima kasih, duduk sini, ya kan? Itu adalah ajaran-ajaran kita terdahulu, bahwa di balik itu semua, andaikan mbak-mbak kita semuanya tahu, sebagaimana ditunjukkan Rasul, pasti akan senang. Ada sesuatu yang ngeri di rumah kita. Kita tidak pernah lihat. Ketika dimunculkan, maka pasti kita akan, ayo siapa yang mau bertamu rumahku? Ayo siapa? Pasti. Nah, karena kita tidak pernah melihat orang kalau didatangi tamu, tok, pakai dalil yang tadi. Kalau tidak kubuka, tamu itu harus ngerti. Mengganggu aku itu berdosa. Dalil itu jangan dipakai. Dalil itu dipakai oleh si tamu, sang pemilik rumah. Bukalah pintunya semampu-mampunya tadi, dengan bahasa semampu-mampunya. Kalau ingin menyambut, sambutlah dengan sehebat-hebatnya. Begitupun si tamu pun mengerti tentang kesibukan yang punya rumah kondisional. Ya, suami istri pun sama di hadapan Allah, adalah dia sama-sama makhluk Tuhan. Sepakat ya? Tuhan ada. Kita manusia laki-laki makhluk Tuhan, istri makhluk Tuhan. Hakikatnya suami istri sama di hadapan Allah. Gak ada suami lebih hebat daripada istri. Cuma dalil tadi saja yang pembeda. Laki-laki, istri. Kalau suami merintahkan istri, hukumnya istri melaksanakan perintahnya suami, wajib atau tidak? Wajib. Kalau istri merintah suami, hukumnya mikir. Ngomong wajib juga apa? Takut. Kalau istri siap wajib, kenapa sang suami tidak wajib? Ini contoh nalarnya. Kadang-kadang itu didoktrin. Istri kita itu di sana mau-maunya, tahu tuh Mbak? Mau-maunya nikah dengan laki-laki yang seperti ini. Laki-laki di hadapan di sini tidak pernah membesarkan. Tidak pernah ngantar sekolah. Pernahkah? Tidak. Ngasih sangu? Tidak. Belikan popok? Tidak. Bersihkan ingusnya? Enggak. Dari kecil tiba-tiba gede begitu saja, 20, 22 tahun, 25 tahun besar, sudah cantik. Padahal dulu ingusan, bau. Sekarang kan tinggal cantiknya saja. Nah, ketika cantik jatuh cinta, ayo ikut aku sama aku, tinggalkan bapak ibumu sana itu.
mending sama aku. Itu kasarnya seperti itu. Dan mau perempuan tadi menikah dengan laki-laki model seperti kita ini. Sini deh. Siap mas. Sini, gauli aku. Siap mas. Nyapu, nyapu. Cuci piring, cuci piring. Nyetrika, nyetrika. Ya, secara umum perempuan terkesankan seperti itu. Ketika masnya diperintah suami, mas, aku kesel mas, tolong sini layani aku. Nanti aku main game nih. Kira-kira jawaban itu berdosakah terhadap si istri? Enggak, kata si laki-laki. Kalau si suami pengen, tan mas lagi main game, nanti dosa enggak? Dosa, dan seterusnya. Ngeri ceritanya ini. Nah, beruntunglah dari situ tadi, hukum itu tergantung penyebabnya. Ya, tinggal sedikit kok. Hukum itu tergantung penyebabnya. Saya duduk aja biar agak lama kalau gitu. Hukum itu tergantung penyebabnya, wajib, haram, halal, mubah, sunnah. Penyebabnya, dampaknya. Kalau tidak cepat-cepat diikuti, jadi hukum itu tergantung tadi. Kalau suaminya lagi jalan-jalan tadi sana-sana sudah kebanyakan lihat wanita cantik, seksi-seksi, ini kalau nggak cepat-cepat dilayani bahaya ini. Dia akan terjerumus kepada hal-hal lain, dan bahaya lagi dia akan cari istri kedua, tiga, empat, ngeri malah nih. Nah, ayo suami si istri, kalau perempuan laki-laki seperti itu cepat laksanakan. Nggak usah nunggu perintah, mas. Apa deh? Capek mas. Ini dan seterusnya. Itulah suami istri. Bermanja-manjalah, berseksi-seksilah di hadapan suami. Walaupun tidak minta jatah, buatlah minta jatah. Tujuannya adalah tadi, untuk menghindarkan pikiran-pikiran negatif yang sudah keluar di sana, selesai di rumah kita. Oke ya? Tapi kalau suaminya itu lagi alim-alim, pengen ngaji, habis pulang masjid, pengen ngaji, pengen zikir, mas, misalkan, nggak usah yang demikian tadi, silahkan kondisional ya, itu tergantung penyebabnya. Begitupun sebaliknya pun perempuan, ketika dampaknya tidak kita ikuti keinginannya, kok dia akan terjatuh kepada hal-hal yang negatif, justru malah marah, justru malah konflik rumah tangga, segera perintahnya si istri ikuti pun sama. Oke? Masuk nggak sini? Masuk ya? Masuk. Itu sehingga tadi ada 4 pilar keluarga sakinah. Yang pertama adalah siwat. Bahwa menikah itu adalah hubungan berpasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Namanya berpasangan itu hidup berdampingan. Namanya pemimpin ngerti yang dipimpin ngerti posisinya, dan seterusnya. Yang kedua, 4 pilar yang kedua adalah misaqon ghalidha. Wa akhadna minkum misaqon ghalidha. Sungguh-sungguh perempuan itu telah mengambil kalian, wahai sang suami, misaqon ghalidha, perjanjian yang kuat. Kita dimintai tanggung jawab sebagai suami ketika di hadapan istri kelak. Merdeka! Itu misalkan. Ada yang ngantuk sih. Merdeka coba. Untuk merdeka sebentar. Ngantuk nggak apa-apa. Sekali lagi. Merdeka! Merdeka! Jadi seger sudah. Tobo ngantuk. Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik. Namanya pergaulan yang baik, obrolkan. Apapun itu. Si suami makanannya pengennya apa, si istri pengennya apa. Kalau beda ya beda menu dan seterusnya. Jangan sudah tahu tidak suka nasi goreng, tiap hari nasi goreng. Begitupun hubungan badan. Pengennya seperti apa, setiap jam berapa, seperti minum obat misalkan, pagi, malam, subuh, disepakati. Atau seminggu sekali, atau setahun sekali, monggo. Setahun sekali, malam pertamanya. Itu obrolkan untuk kesepakatan harmonisnya rumah tangga. Nggak usah ngobrol dengan istri sebelah. Kamu berapa kali? Oh, nggak usah. Obrolkan dengan istri sendiri. Dan terakhir, musyawarah, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah.
Hidup itu orang kalau pandai bermusyawarah, mukanya tidak kecut. Musyawarah itu Rabbi syrah li sadri, dadanya lebar. Kalau tidak suka musyawarah, hati-hati mbak-mbak, jangan pilih laki-laki yang tidak suka musyawarah. Ciri-ciri orang yang suka musyawarah, temannya banyak. Ini trik-trik saja. Jadi kalau sudah tahu pacarku tuh temannya kok itu aja ya dari dulu ya. Si dua itu mana mancingnya dengan itu, berangkat ya dengan itu. Si amat, kok dua saja ya? Jangan-jangan enggak apa? Nah, itu ciri-ciri kita itu luas dadanya, pikirannya banyak, itu adalah banyak temannya. Oke? Dah, ini belajar mengukur saja. Ketika kita posting di Facebook 1 menit, 5 menit, berapa like kah kita? Kalau mau populer sekarang. Sudah saya posting kok nggak ada yang like ya. Walaupun toh banyak like-nya, kira-kira yang nge-like itu terpaksa, kasihannya nggak ada yang nge-like, akhirnya di-like juga ada. Itu adalah setruman dari setiap aktivitas kita masing-masing keseharian. Teman kita pun akan mungkin tak pura-pura nge-like, pura-pura komentar dan seterusnya. Itu adalah wujud penghormatan kita dalam berbagi. Nah, kalau semakin sedikit, ayo ada sesuatu di kita. Kalau tidak pandai bermusyawarah, karena nanti kelak ketika istri pengen ini, pasti akan konflik ada. Begitupun laki-laki perempuan kalau tidak pandai musyawarah pun pasti akan bemamai. Namanya orang Banjar itu bemamai tarus. Bemamai. Sudah laki-laki dibemamai Pak Ustadz waktu sholat Jumat. Tiap Jumat itu stres mas-mas. Begitu datang di masjid, suruh datang di masjid, bukannya dengarkan ya begini. Sholat baru semakin tunduk. Itu rata-rata kalau pergi Jumat teman nggak ngantuk? Enggak ya? Ngantuk, saya aja ngantuk pada tukang khutbah. Makanya tadi ketika saya tukang khutbah, saya tuh pengamat. Tidur semua. Begitupun saya ketika khotib saya lihati semua. Ketika sudah mengantuk, maka saya akan tutup khutbah itu dengan singkat. Karena saya tidak ingin mendolimi jamaah. Kasiannya hai. Dia ngantuk. Entah karena suara saya yang indah kan sampai ngantuk, ataukah memang nggak paham dan seterusnya. Begitupun sebaliknya, khotib seperti itu memuliakan, bersikap, begitupun pendengar. Kalau sudah capek-capek khotibnya ngomong, dengarkan. Nah, saya mulai dengarkan. Begitupun kalau menguap, saya nggak akan ketahuan. Menguap, Pak khotibnya sakit hati tuh. Astagfirullahaladzim, jamaahku. Ini kayaknya nyuruh selesai kayaknya. Nah, begitupun di sini. Tapi saya maafkan yang menguap tadi. Saya maafkan supaya sampean pulang tidak memiliki dosa terhadap saya. Begitupun mas-mas pun tidak terpaksa mendengarkan keterpaksaan tadi. Ya, itu saja ya. Semangat jadi suami ya. Semangat. Jadi istri siap? Siap? Siap dimadu? Masnya siap istri satu? Siap. Tidak akan nikah lagi? Tidak. Lebih nyari mana pertanyaannya? Saya ulang lagi, coba mbak-mbak periksa intonasi kata-kata. Ya. Siap nikah? Siap. Satu saja? Satu. Kalau ada perempuan pengen minta nikah 2, diterima atau tidak? Tidak. Betul? Betul. Ya, masnya? Ya, itu ya janji suami untuk istri pegang hari ini. Sehebat apapun perempuan di sana, istri kita ini adalah Allah pilihkan yang terbaik. Karena dia bukan siapa-siapa, mau hidup dengan kita yang bukan siapa-siapanya. Gak ada si Amat tadi. Amat tadi cuma beberapa jam saja. Tapi si Aminah itu tadi, dia hidup mulai sekarang sampai meninggal dengan muka kita yang gak akan ganti-ganti. Muka sama itu begitu aja. Ini coba bisa ganti. Senin kayak saya, Selasa kayak sebelahnya. Itu enak. Walaupun namanya ya itu aja.
Tapi karena tidak pernah berubah, itulah perempuan siap seperti itu. Tidur kok tambah jelek ya. Ketika dilihatin ngiler. Itu yang saya lihat. Istri saya tuh cantik kalau pas lagi berdandan. Nanti ada live lagi nih. Nah, kasihannya saya ketika ngeliat istri misalkan tidur, ngiler misalkan, itu sering saya godai. Oh, perempuan tuh ngiler ternyata ya. Malu kalau dibuat ngiler. Tapi dengan ngilernya tadi, diciumlah ngilernya. Ini contoh saya ya. Contoh yang pernah saya lakukan. Ngilernya saya cium supaya malunya nggak ada. Jadi romantis akhirnya. Baunya enaknya dan seterusnya. Itulah indahnya rumah tangga. Kekurangan istri, suami pasti ada, tapi kekurangan itu jadikan sesuatu yang wow. Masku ini kok perutnya langsing, misalkan kan yang ini. Aku suka pegang-pegang padahal begini. Seperti perut saya ya. Jangan pernah bilang gendut. Bilang langsingnya enaknya pengen pegang berisi. Aku pengen tidur di situ. Suami itu, alhamdulillah, siapa lagi yang muji? Padahal sudah teman-teman pagi, siang, perut gendut, krempeng, gendut dan seterusnya. Pas pulang si istri ngasih penyemangat nih telinga nih. Telinga itu ada tujuannya adalah mendengarkan hal-hal baik. Jangan bisu. Kalau cinta berucaplah, karena telingaku ingin mekar saat mendengar pujian-pujian itu. Itu saja. Terakhir akad nikah, belajar tentang masnya. Saya minta waksaman mas ya. Iya, sini belajar yang lain lihat saja. Ya, belajar saja karena untuk daripada nanti nanya-nanya saya ketika telepon. Rukun nikah ada 4. Saat akad siapkan pembawa acara, pembuka. Penghulu itu tugasnya cuma datang, minum kopi, pulang. Ya, sesimpel itu. Tugasnya yang punya acara sama semua, bapak semuanya. Kalau tidak mampu, minta tolonglah penghulu. Jangan semuanya. Pembawa acaranya ya penghulu, yang nikahkan penghulu, yang ceramah penghulu, yang doa penghulu, pulang begitu. Yang acara itu sampai ya, susunan acara dibuka. Susunannya adalah kalau ada ngaji silahkan ngaji. Guru-guru kita, teman-teman kita. Kalau tidak ada yang ngaji, minta tolong sini. Pak, adakah teman yang bisa ngaji? Nanti kan banyak teman, bukalah ngaji. Yang kedua, prosesi akad nikah langsung dipimpin oleh penghulu, ya, biar kondisinya enak. Saat akad itu posisinya adalah laki perempuan, laki sebelah kanan ya, laki ini mejanya, penghulunya di situ, sini nih, laki perempuan, bapak ibu di samping laki-laki, bapak ibunya perempuan di samping perempuan. Kondisikan ibunya mana? Lagi masak pak di belakang. Selesai. Ketika akad semua bapak ibu hadirkan. Saksi 2 orang bawa KTP juga. Mana saksi ini? KTP-nya mana? Waduh di rumah pak. Ya, siapkan semua. Mas kawin siapkan. Nah, prosesi akad nikah itu setelah itu adalah ada khutbah nikah. Kalau ada Pak Ustadz guru kita, mintalah beliau untuk memberi nasihat khutbah pernikahan 5 menit 10 menit. Kalau tidak ada, minta ke penghulu untuk berkhutbah. Kemudian akad. Akadnya kita sama-sama bunyi ya. Istighfar maknanya adalah bermohon ampun atas salah khilaf kita selama ini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu. Alladzi la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata illa billahi. Al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد wa ala ali sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا محمد. Maknanya kurang lebih baca bismillah, kita melakukan itu baca Allah, karena Allah. Perkara apapun selama itu baik kok tidak diawali dengan Allah, batal, tidak sempurna. Kullu amrin dibalik bismillah nikah. Istighfar banyak salah. Syahadat takut yang kemarin kita keluar dari ajaran Islam. Aku kok, kalau nggak aku mana mungkin. Coba ada aku belikan pulsa kemarin, mana mungkin dia kepek-lepek sama aku. Yang perempuan pun sama. Coba nggak pakai smile-anku yang maut ini. Itu kafir. Seolah-olah punya kekuatan, padahal la haula wala quwwata. Tidak ada kekuatan apapun, walaupun hakikatnya kita punya, itu bukan kekuatan kita. Itu Allah berikan kepada kita. Baca itu nggak ada kemampuan apapun. Begitupun jadi istri suami, selesai ya, kita pasrah, semuanya Allah pasti baik. Rukun nikah ada 4. Pertama ada suami, ada istri. Suami harus laki-laki, istri harus perempuan. Calon suami namanya Hugo Fitrianto. Hugo Fitrianto bin Slamet Bejo. Slamet Budiel. Calon istri Bella Malinda Edaran. panjangnya siap-siap ya. Hugo Fitrianto. Calon istri Bella apali saksi Bella Malinda Edaranse. Edaranse. Kira edaran apa kan? Binti Bapak Binti Bayu Mandala. Ada yang hafal namanya calonnya? Coba, kalau mau cerdas. Siapa namanya calon istrinya? Belum hafal, Pak. Padahal tadi udah sebut berapa kali? Katakan Panjang, Pak. apa yang paling ingat apa? Edaran gitu ya. Saya ulang, Bella Malinda Edaranse binti Bapak Bayu Mandala. Keduanya tidak ada halangan menikah, sama-sama Islam, sama-sama suka. Tidak ada hubungan darah di antara keduanya. Tidak ada hubungan satu persusuan. Tidak pernah disusukan di ibu yang sama. Tidak menjalin ikatan perkawinan, bukan istri orang. Istri orang nggak boleh diambil, ya? Itu bukan istrinya siapa-siapa kan? Ya. Kedua, adanya wali nikah atau yang menikahkan. Yang menikahkan harus ayahnya ketika ayahnya ada. Yang nikahkan siapa? Ayah ya? Bukan penghulu kan? Diwakilkan. Bukan. Penghulu itu cuma datang, ngopi, pulang. Oke ya, ketemu ya. Yang nikahkan ayahnya. Yang ketiga, saksi-saksi 2 orang yang paham dengan pernikahan. Carilah saksi yang paham mengerti agama. Tidak mesti harus saudara atau keluarga. Guru-guru kita mintakan, tetangga yang ada, yang ngerti. Nah, saksi kita adalah guru siapa namanya? Guru Hendro. Dan guru siapa? Guru Hamzah. Misalkan Guru Hendro dan Guru Hamzah. Guru Hendro siapa namanya istrinya tadi? Bella Malinda. Nama ayahnya Bella siapa? Ya, cari saksi yang paham tentang kita, yang paling dekat dan ngerti agama. Ya. Yang nikahkan adalah ayahnya. Saya adalah ayahnya Bayu Mandala. Bayangkan itu. Mana sih anak saya itu? Mana sih? Mana anak saya? Coba berdiri. Berdiri dong. Oh, itu loh orangnya. Coba lihat semuanya ke sana. Gak boleh jatuh cinta loh ya. Dulu, kok pacarku dulu. Saksi 2, keempat akad atau serah terima antara ayah kepada menantu. Sunnah menyebutkan mas kawin. Mas kawinnya apa? Mas apa? Mas Ahmadi atau Mas apa? Ya Mas, Pak. Berapa gram? 9 gram. Iya. Banyaknya. 9 gram dikali 700.000. Lumayan ya. Kok sedikit? Saya tuh udah habis banyak mendidik anak. Popoknya berapa? Mampunya segitu. 9 gram, 9.000 gram gitu kan enak. Ya? 9 gram. Kok murah?
Ada yang 100.000. Sakit hati saya itu. Kalau saya orang tua ya, saya sudah besarkan pokoknya aja udah berapa itu. Dengan mas kawin 100.000 rupiah tunai. Enggak ya dalam bahasa itu ya. Ya, sebaik-baiknya perempuan adalah orang yang mas kawinnya murah. Itu saja. Tujuannya bukan itu, bukan jual beli, tapi untuk ibadah. Jangan mahal-mahal, kasihan. Saya kasihan. Sudah hadap sini ya. Tolong perhatikan Guru Hendro dan Guru Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Fuku Fitrianto bin Bapak Selamat Bejo, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Bella Malinda R. Daranse kepada engkau dengan mas kawinnya emas 9 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bella Malinda Daranse binti Bayu Mandala dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana saksi? Sah. Amin. Ya, seperti itu. Kenapa sah? Alasannya apa? Satu, saksinya dengar. Apa lagi? Kalau saksinya tulis sah? Sah? Iya, hahe aja ya nggak akan sah. Ya, itu diantaranya. Itu sebentar. Sahnya tadi diantaranya mungkin yang sering menjadi permasalahan umum di masyarakat kita adalah ini tadi pas 1 napas ya. Coba tadi pas 2 napas. Dia cuma tersebut saja. Kalau pas ada saksi, loh mas kawinnya kok tersebut? Kan mas kawinnya 9 gram. Bagaimana? Dari kesimpulan tadi intinya silahkan berbeda. Selama tujuan akad itu sama, bahasanya terserah. Mau bahasa Arab kah, Inggris kah, Indonesia, Jawa dan seterusnya. Tapi kalau minta Pak Penghulu, jangan aneh-aneh. Pak pakai bahasa Arab Pak ya. Gundulmu itu. Kasihan. Pas kita nggak ngerti apa, mas kawinnya misalkan apa, sekuntum bunga merah. Bahasa Arabnya apa ya? Kan mempermalukan penghulu berdosa. Tidak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Begitupun saksi, ya, yang enak diobrolkan. Awas jangan aneh, jangan bahasa Inggris. I married you with our son with sekuntum bunga merah. Halan tunai. Tunai bahasa Inggrisnya apa? Kan bingung, ya, bahasa Indonesia. Tidak mesti harus 1 nafas. Boleh 2 tarik nafas, 3 tarik nafas. Kenapa? Namanya panjang. Mas kawinnya panjang. Asma. Bengek. Saya terima nikahnya. Dia tidak mesti harus 1 nafas. Karena bengek tadi. Intinya saksi paham apa yang diucapkan si suami kepada ayahnya. Dan maknanya itu tidak yang lain. Yang batal saat akad itu adalah kalau tarik nafasnya 1 hari. Itu batal. Saya terima nikahnya. Santai bro. Makan-makan. Ngopi-ngopi. Habis itu dilanjut. Maulida Bella Malinda dengan mas kawinnya santai. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada kata-kata, kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungan dengan saat akad masuk di dalam akad. Jadi langsung diterima. Begitupun yang tadi saat akad tiba-tiba ada telepon masuk. Saya terima nikahnya. Pak Penghulu. Aku nanti nikah nih. Mana rumahmu? Ini loh rumahnya sebelah sini. Nanti ada pos ini. Tak tunggu ya. Dengan mas kawinnya dibayar tunai. Sah? Tidak. Kenapa? Karena ada kata-kata lain masuk di dalam akad. Clear ya? Kalau tarik nafas tidak ada masalah. Jadi kalau jadi saksi jangan saksi yang aneh-aneh itu. Kalau ada saksi yang demikian langsung tidak usah diundang. Udah tahu, nggak usah diundang. Pak, mohon nggak usah diundang, nggak usah jadikan saksi. Saksi yang mudah. Sah? Enggak. Sah? Enggak. Satunya sah, satunya enggak. Saya bingung. Kenapa enggak sah? Ya pengen diulang aja Pak. Enggak jelas itu sudah.
Saya capek, ngulang 3, 4, 5 kali, pas kejadian mirip seperti itu. Saya tidak ingin mempermalukan si saksi, saya ingin toleransi dengan saksi, saya ulang lagi karena ayahnya berwakil ke saya. Saya kawinkan engkau ini yang ayah kandungnya telah berwakil kepada saya untuk menikahkan dengan mas kawin. Kan panjang, capek kan? Sah? Tidak. Kenapa? Terputus-putus Pak. Saya ulang lagi. Tetap terputus-putus. Tapi kalau saya terputus-putus, kenapa saya tidak dikritisi? Wahai ini, saya nikahkan engkau dengan ini, dengan mas kawinnya ini saya tarik nafas. Ketika saya tarik nafas, kenapa tidak dipermasalahkan? Ketika si suami tarik nafas, dipermasalahkan. Itu sering ya. Sehingga saya turuti terus, tarik nafas Pak. Satu nafas katanya, satu nafas. Tidak tembus-tembus karena mas kawinnya panjang. Mbak, masuk. Silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu calon istri. Canda aja. Intermezzo. Jelas dari situ ada pertanyaan? Silahkan tersebut ataupun disebutkan mas kawin yang bunyinya tadi. Dengan saya terima dengan mas kawin tersebut tunai, atau dengan mas kawinnya uang atau emas 9 gram dibayar tunai, disebutkan silahkan tersebut juga tidak ada masalah. Yang penting saksi ngerti maksudnya, diobrolkan. Apalagi yang sering bertanya? Gak ada? Clear? Nah, sudah clear. Sudah jadi suami istri. Ceritanya ya, seperti itu saja. Malam pertama ngapain? Malam pertama nanti jam 10 atau jam 11 ketemu istri. Bayangkan, planning. Malam apa? Malam pertamanya malam apa? Malam pertama malam apa? Malam minggu. Kapan? Malam minggu besok ya? Jam berapa? Malam pertamanya? Menyesuaikan kondisional. Mbaknya malam minggu. Ya, saya ajari doa. Ini obrolan dewasa. Kita nikah pengen punya anak yang soleh dan solihah ya. Ada yang pengen punya anak nakal? Ya, kalau pengen punya anak nakal saya doakan nakal Al-Fatihah. Nah, cara pengen punya anak yang saleh doa tadi. Doa siapa membaca doa ini tidak akan diganggu setan janinnya. Hafal? Nah, jangan baca doa ini ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yaitu doa makan. Suami mau makan, istri mau makan, suami. Ikuti saya. Allahumma Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dengan menyebut namamu ya Allah. Artinya jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah anak yang akan engkau berikan kepada kami dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Siapa baca itu, janinnya tidak akan diganggu atau tidak ikut-ikut bergaul saat berhubungan badan. Anaknya baik, gennya baik, pola pikirnya baik. Itu kita waktu nyetrum di awal di situ. Laki-laki perempuan karakternya sama, hasilnya pun akan baik. Karena punya saraf tadi. Yang kita transfer itu adalah gen pola pikir di sini dan di sini. Perempuan seperti itu tidak punya kemampuan apapun, mohon doa, mohon restu. Pengen laki, sepakati di situ. Saya pengen laki, saya pengen perempuan. Sepakati suami istri. Jangan kelahi. Aku pengen laki. Enggak, aku pengen perempuan. Misalkan hubungan badan sepakati diromantiskan, pengen laki-laki, pengen perempuan. Yang kelahi, takutnya kalau kelahi tadi hasilnya yang akan nggak enak. Kebayang hasilnya kalau disepakati semua dikabulkan oleh Allah. Ya laki dikabulkan, ya perempuan dikabulkan. Lahir 5 tahun, 10 tahun gagah, jalannya gagah. Pas ngomong, Mas, nah nggak enak ya. Ayo suami istri punya kekuatan dengan Allah tadi, bermohonlah lagi
perempuan untuk kebaikan anak-anaknya. Hafal semua sudah ya? Hafal? Hafal. Kalau tidak hafal, bismillah seperti yang saya baca di hari Selasa kemarin. Amin. Engkau tahu ya Allah apa itu. Ya? Paham ya? Allah Maha tahu, kita berhusnudzon seperti itu sambil belajar, buka-buka di Google doa hubungan badan. Hafalkan itu, tempelkan seminggu, insya Allah dipraktekkan hafal. Kalau tidak dipraktekkan sampai kapanpun nggak akan hafal. Orang tua kita pun kalau nggak pernah baca itu ya nggak akan hafal. Itu saja. Terima kasih. Saya kira tidak ada pertanyaan. Berdoa seperti tadi, mudah-mudahan Allah mudahkan ke depan urusannya, acaranya lancar, pulang sampai rumah selamat semuanya. Kalau lapar silahkan dimakan makanannya, ada di seberang jalan sebelah sana dan sebelah sini ya. Itu saja info untuk saya. Kalau pas saya jadwalnya jemput, calling-callingan, kalau saya tidak tahu rumahnya tolong dijemput. Rumah saya di sekitar sini saja, tapi kalau tahu tempatnya saya akan datangi rumahnya. Itu maknanya adalah karena padatnya jadwal tadi, gara-gara mencari rumah menjadi waktu terbuang sia-sia. Jadi ketemu di mana yang saya tahu dan sepakat. Begitupun Pak Haji, karena Pak Haji orang lama, beliau tahu kalau saya orang baru 1 tahun. Itu saja, nomor HP ada di sana, Ahmadi, Pak Haji Harbani. Malam-malam jangan dihubungi, ya. Khusus untuk pernikahan pagi sampai sore. Setelah itu jangan ada obrolan nikah, kecuali pengen ngopi dan ngobrol. Ya Ibu, ya, pesan saja. Sengaja kita seperti itu. Malam-malam, Pak mau nanya Pak cara akan nikah kayak apa? Saya lagi asik-asik dengan istri saya, ganggu. Ya, tolong urusan itu pagi sampai sore. Setelah itu silakan ngobrol apapun, silakan mau datang ke rumah silakan, tapi jangan ngobrol syarat nikah dan seterusnya. Sudah penuh sudah di sini pikiran saya tentang nikah, mau tidur sampai bayangkan syarat nikah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada urusan silahkan, yang tidak ada urusan monggo pulang.